Secara pribadi saya meminta maaf kepada para siswa dan saya mengaku bersalah atas kelalaian saya. Adapun solusi yang kami berikan dan kami sudah berdiskusi bahwa sekolah akan membiayai untuk siswa eligible mengikuti bimbel GO yang akan dibiayai oleh sekolah selama 3 bulan. Kemudian solusi keduanya, solusi pertamanya kami akan membiayai kalian GO selama 3 bulan khusus untuk siswa eligible. Kemudian kami akan melakukan pengunjungan ke admin pusat besok insya Allah. Itu 2 solusi yang udah kami diskusikan dengan tim yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan kalian bimbingan GO selama 3 bulan secara gratis khusus untuk siswa eligible. Iya. Kemudian yang keduanya insya Allah besok ada perwakilan dari tim kepala sekolah, dari tim guru, kemudian dari tim komite sekolah akan berangkat ke Jakarta ke admin pusat. Intinya di sini saya secara pribadi meminta maaf kepada semua siswa dan saya mengaku. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Waktu jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam mana lah? Kita tak kesal. Jadi dengan keterlambatan ini, apa risiko ni? Risiko kita tak isi pada SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1 sampai 5 tu sia-sia. Penerus Kabupaten Mempawah. 1 orang putus sekolah yang kita urus, ini pula 100 lebih 150 orang pintar yang bakal ngurus Kabupaten Mempawah. Gini kan, dilalai kan. Pak sekolah mana Pak sekolah? Mana Pak sekolah? Pak sekolah mana Pak? Keluar Pak sekolahnya. Kami tidur jam 1 oleh jam 2. Baik, balap ya. Bawa sikit. Benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar memohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya minta pindahkan gurunya dari Kabupaten Mempawah. Kebenaran demi kebaikan, demi nama baik Mempawah, demi baik SMA 1 Kabupaten Mempawah. Ini harus disampaikan Pak, biarpun pahit, biarpun berat. Saya juga minta maaf dengan Bapak, dengan guru yang lain. Guru saya alumni SMA 1 Mempawah. Saya minta ampun, minta maaf. Dia juga ampun, sampai juga. Kalau saya harus ngomong keras kayak ini, saya bukan bicara atas nama anak saya bicara atas nama Kabupaten Mempawah. Anak-anak stres Kak. Kumpul Pak, polisi Pak. Stres dia.
Baik Bapak Ibu tenang dulu. Kau ngomong nyaman. Nyaman kamu ngomong. Ngomong kau nyaman. Baik Bu Febri. Gara-gara kelalaian sekolah, ratusan siswa SMA terancam tidak bisa ikut SNBP untuk masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya banyak siswa dan orang tua yang demo ke gurunya di sekolah. Oke, buat yang belum tahu, simpelnya salah satu cara siswa SMA kelas 12 untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, yaitu melalui jalur seleksi nasional berstandar prestasi atau yang disingkat SNBP. Nah, kalau lolos SNBP ini, otomatis siswa akan langsung diterima di perguruan tinggi, tidak perlu harus mengikuti ujian tertulis lagi. Dan yang pasti, bayaran UKT kuliahnya bisa lebih murah. Lalu supaya bisa lolos SNBP, harus dilihat dari nilai raport serta prestasi siswa selama dia sekolah. Nah, naasnya ada beberapa sekolah yang ternyata lalai dalam penginputan nilai siswa ke basis data yang disebut PBSS. Alhasil, ratusan siswa terancam tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi jalur SNBP ini. Memang, ikut SNBP ini belum tentu bisa lolos, tapi kan lebih baik gagal dalam mencoba karena masih ada kemungkinan kita bisa lolos daripada kita gagal karena kita nggak bisa mencoba sama sekali. Akhirnya ratusan siswa dan orang tua melakukan aksi demo di sekolahnya. Di antaranya ada SMKN 2 Solo di Jawa Tengah dan SMAN 1 Mempawah di Kalimantan Barat. Semoga kejadian ini ada solusi terbaiknya dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Tapi serius nanya deh, emang yang mendatangkan banjir siapa? Aduh, gue emosi banget. Aduh, gue geram banget. Soalnya gue tahu banget rasanya berjuang 5 semester mempertahankan nilai itu supaya naik, supaya gue dengan harapan masuk ke PTN tanpa gue harus tes lagi, aka SNBP. Tapi ini sekolahnya malah lalai dan lupa daftarin atau isi PPDS atau apapun itu. Itu bukan cuma perkara kayak, oh iya ya udah deh nanti kan ada SNBT, tapi itu merenggut impian siswa-siswa yang udah berusaha setengah mampus buat masuk tuh PTN dengan nilai-nilai yang ada. Nih lo baca ini tuh baru loh hari ini 4 Februari. Sekolah lalai isi PPDS, ratusan pelajar SMA 1 Mempawah terancam tak bisa ikut SNBP 2025. Gue sumpah gue inget banget. Ini tuh yang ngurusin kalau nggak salah guru BK. Dulu zaman gue tuh guru BK pokoknya ya, yang bertanggung jawab untuk SNBP dan segala macam undangan, jalur undangan gitu loh. Dan ini gak baru sekali gue lihat. Ada tuh gue lihat setahun lalu apa 2 tahun lalu SMA-nya di Jawa kok, di Pulau Jawa. Lupa ngisinya, lupa. Dan gue baca di berita ini ada 115 lebih siswanya yang lolos eligible harusnya dan bisa ikut SNBP, tapi karena gue kalau jadi siswanya gue ngamuk banget gue capek banget belajar. Lo kira belajar dari semester 1 sampai semester 5 dan kita tuh harus mempertimbangkan kayak, oh nilainya nggak boleh lebih tinggi, harus pelan-pelan supaya nanti grafiknya bagus segala macam. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue SNBP, lulus ke UGM dulu. Tapi entahnya sekolah gue, BK-nya gercep sih. Kalau sampai gak gercep, gue rujak. Aduh please lah sekolah. Dengan kayak gini tuh kalian menghancurkan mimpi anak-anak loh. Masuk PTN tuh perkara hidup dan mati cuy. Masuk SNBP itu memudahkan segala orang di bumi demi apapun juga. Lo kalau masuk SNBP, hidup lo tuh selangkah lebih mudah, sumpah menurut gue ya. Karena lo gak perlu tes lagi. Semangat buat adik-adik, aduh semoga ini cuma terancam aja ya. Dan kalian tetap bisa ikut SNBP. Karena, aduh kasihan banget kalian, sumpah. Kalian don't deserve this banget. Dan sekolah kalian harus bertanggung jawab pokoknya. Ratusan siswa SMA 1 Mempawah, Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi setelah pihak sekolah lalai dalam mengisi data pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Akibatnya mereka nyaris tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, mengungkap bahwa tenggat waktu pengisian PDSS berlangsung dari 6 hingga 31 Januari 2025. Namun, kelalaian dalam proses ini berdampak pada 113 siswa yang gagal terdaftar dalam SNBP. Kami sudah memanggil kepala sekolah, wakakurikulum, dan tim operator sekolah untuk meminta klarifikasi atas kejadian ini, ujar Rita Rabu 5 Februari 2025. Menurut keterangan pihak sekolah, mereka sebenarnya telah menginput sebagian besar data siswa. Namun terdapat 7 siswa yang datanya belum dimasukkan, sehingga menyebabkan seluruh siswa lainnya di SMA 1 Mempawah ikut terdampak. Karena ada 7 data siswa yang belum diinput, maka 113 siswa tidak bisa di-approve dalam sistem SNBP. Seluruh data harus lengkap agar proses bisa dilanjutkan, jelasnya. Rita menegaskan bahwa kejadian ini merupakan kelalaian pihak sekolah. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pengisian data sepenuhnya berada di tangan sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan tim operator. Dinas Pendidikan tidak memiliki akses ke sistem ini. Proses penginputan langsung dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan Kementerian. Jadi ini murni kelalaian dari pihak sekolah, tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Rita bersama Kepala Bidang SMA dan perwakilan SMA 1 Mempawah akan berangkat ke Jakarta untuk meminta perpanjangan waktu kepada Kementerian Pendidikan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengikuti SNBP. Kami berharap kementerian bisa mengakomodasi permohonan ini, tambahnya lagi. Sebagai langkah antisipasi, Rita menghimbau seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk lebih teliti dan serius dalam menangani administrasi yang berkaitan dengan masa depan siswa. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar tak terulang di masa mendatang. Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Aloysius angkat bicara terkait data 113 siswa SMA 1 Mempawah yang terancam gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun ajaran 2004-2025. Pihak sekolah bahkan telah mengakui bahwa kejadian tersebut disebabkan kesalahan manusia human error dalam proses penginputan pangkalan data sekolah dan siswa PDSS.